Bismillahirrahmanirrahim. Perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad sebagai perwakilan umat Islam dengan Suhail bin Amr yang mewakili kafir Quraisy di tahun ke-6 Hijriah telah membawa angin baru dalam dakwah Islam. Meskipun awalnya menimbulkan banyak pertanyaan dan kekecewaan di kalangan kaum muslimin, namun ternyata setelahnya jumlah kaum muslimin bertambah berlipat-lipat dibandingkan pada masa awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian Hudaybiyah berisikan kesepakatan damai untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun, yang mana selama itu masyarakat akan aman dan saling menahan diri, dan siapa saja diizinkan untuk bergabung dengan salah satu kubu, baik kubu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin Madinah, atau kubu orang kafir Quraisy Makkah. Dengan adanya kesepakatan damai dan kebebasan memilih keberpihakan, maka siapapun boleh membicarakan tentang keyakinan mereka, dan niscaya orang-orang yang berpikir akan menyadari kebenaran Islam dan memeluk Islam, bergabung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Memasuki tahun ke-8 Hijriah dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu berusia 60 tahun. Banyak sekali kabilah yang masuk Islam setelah perdamaian Hudaybiyah, termasuk kabilah Ghifar asal Abu Dzar al-Ghifari dan kabilah lainnya. Dua kabilah yang sebelumnya selalu bertikai, Bani Khuza'ah dan Bani Bakar, juga memilih keberpihakan mereka. Bani Khuza'ah memutuskan untuk memeluk Islam dan masuk dalam sekutu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara rival mereka Bani Bakar masuk dalam sekutu Quraisy. Perang berkepanjangan antara Bani Khuza'ah dan Bani Bakar seketika berhenti. Namun, perjanjian itu dilanggar oleh kafir Quraisy dengan membantu Bani Bakar menyerang dan membantai Bani Khuza'ah, sekutu umat Islam. Masa damai secara licik dimanfaatkan Bani Bakar untuk balas dendam terhadap Bani Khuza'ah. Serangan mendadak dilakukan pada malam hari di mata air milik Bani Khuza'ah. Terjadi peperangan hingga memasuki wilayah tanah haram. Secara diam-diam, orang-orang Quraisy membantu Bani Bakar dengan persenjataan, bahkan sebagian ikut berperang. Menyadari pelanggaran tersebut, orang Quraisy mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui perjanjian. Abu Sufyan tidak tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui pelanggaran itu. Setibanya di Madinah, Abu Sufyan menjelaskan panjang lebar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau tidak menanggapi. Abu Sufyan kemudian menemui Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma untuk meminta bantuan membujuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka menolak. Terakhir, dia menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tetapi Ali juga menolak. Akhirnya Abu Sufyan pulang tanpa hasil. Setelah kepergian Abu Sufyan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyiapkan pakaian perang. Beliau menyampaikan bahwa beliau akan menyerang Makkah, namun meminta Aisyah merahasiakan hal ini. Bahkan ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menanyakan tujuan Rasulullah, Aisyah tidak mengungkapkannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu hanya bisa menebak-nebak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menemui para sahabatnya dan bersabda, "Bersiaplah kalian untuk berperang." Para sahabat bertanya, "Kemana wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian akan mengetahuinya nanti." Beliau juga mengirim 8 regu pengintai untuk mengumpulkan informasi dan pengalih perhatian. Di tengah situasi tersebut, turun wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat kepada Quraisy, mengutus seorang perempuan untuk membawanya. Rasulullah segera mengutus Zubair bin Awam dan Ali bin Abi Thalib untuk mengejar perempuan tersebut.
mereka berhasil menemukan perempuan itu dan membawanya ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Umar bin Khattab berdiri dan menghunuskan pedangnya serta berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal kepala Hatib bin Abi Balta'ah yang munafik ini." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Umar, semoga Allah telah mengampuni ahli Badar. Sesungguhnya ia telah mengikuti perang Badar. Semoga Allah telah mengampuni ahli Badar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan blokade Madinah, melarang siapapun keluar tanpa izin. Sebanyak 10.000 pasukan mulai bergerak. Khalid bin Walid memimpin pasukan kiri, Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin pasukan tengah, Zubair bin Awam memimpin pasukan kanan, sedangkan pembawa bendera adalah Sa'ad bin Ubadah. Meskipun menyiapkan pasukan dengan jumlah besar, Nabi tidak menghendaki adanya peperangan, sehingga beliau berpesan agar pasukannya tidak menyerang kecuali dalam keadaan terpaksa. Menjelang sampai ke kota Mekah, para sahabat pun bergembira karena akan memasuki dan menaklukkan kota Mekah. Terbayang oleh sahabat Muhajirin akan keadaan rumah dan sekitarnya setelah ditinggal hijrah 8 tahun sebelumnya. Juga teringat oleh mereka berbagai penyiksaan kafir Quraisy terhadap Nabi dan sahabatnya di saat umat Islam masih lemah pada periode Makkah. Maka saat inilah kesempatan membalasnya, kata mereka. Sehingga Sa'ad bin Ubadah, pembawa bendera yang ditunjuk Nabi dengan lantang dan berapi-api mengatakan, "Al-yaumu yaumul malhamah." Hari ini adalah hari pembalasan. Namun Nabi tidak senang dengan sikap Sa'ad, lalu meminta Ali bin Thalib untuk menegur Sa'ad dan mencopotnya sebagai panglima dan menggantinya dengan anak Sa'ad bin Ubadah, yaitu Qais bin Sa'ad bin Ubadah yang berkarakter lebih lembut. Dan Nabi pun berkata dengan penuh haru, "Al-yaumu yaumul marhamah," yang artinya hari ini adalah hari kasih sayang. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada 4 mil dari Makkah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu membangun perkemahan dan menghidupkan api. Sebanyak 10.000 kaum muslimin semua menghidupkan api pada waktu yang sama. Pada masa inilah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Abbas, masuk Islam. Abbas berdiri dan berhijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Islamnya Abbas, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gembira. Melihat besarnya pemandangan yang ditunjukkan dari adanya nyala 10.000 api, mengejutkan Abu Sufyan dan membuatnya takjub. Dia penasaran dengan besarnya pasukan yang ada tersebut. Abu Sufyan penasaran dan ingin mengamati pasukan tersebut. Menjelang mendekati perkemahan pasukan muslimin hingga ia bertemu dengan Abbad yang sedang berkeliling. Dengan perlindungan Abbas, Abu Sufyan kemudian bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada akhirnya Abu Sufyan berhak memeluk Islam. Dengan masuknya Islam dan bergabungnya beberapa tokoh Quraisy dengan kaum muslimin, diantaranya Abbas bin Abdul Muthalib, Abu Sufyan bin Harb, Abu Sufyan bin Haris atau sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abdullah bin Abi Umayyah radhiyallahu anhu yang dahulu bersama Abu Jahal menghalangi Abu Thalib mengatakan syahadat, menjadi kekuatan Quraisy menjadi berkurang dan tidak berdaya lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan Khalid bin Walid dan pasukannya memasuki wilayah Makkah melalui Kada. Jubair dan pasukannya memasuki Makkah melalui bagian atas Kada hingga ke Hajun, dan Abu Ubaidah dan pasukannya memasuki melalui lembah terus menuju Makkah. Orang-orang Quraisy berusaha menghadang dengan pasukan seadanya di bawah pimpinan Sofyan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Sahal bin Amr, namun usaha mereka sia-sia karena ketentuan Allah telah ditetapkan bahwa hari itu Rasulullah akan memasuki Masjidil Haramnya berjaya dan tak tertandingi.
Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu membebaskan kota Makkah dengan ketenangan. Setiba di Makkah, Nabi memasuki kota kelahirannya ini dengan sikap penuh tawadhu, menundukkan kepala sambil membaca firman Allah. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan yang nyata. Surah Al-Fat ayat ke-1. Nabi terus berjalan hingga sampai di Masjidil Haram, kemudian melakukan tawaf dengan mengendarai unta sambil membawa busur untuk menggulingkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah yang dilewati. Ratusan berhala yang berada di dalam maupun luar Ka'bah yang dihancurkan dan menghapus gambar-gambar di dalamnya, sambil membaca firman Allah. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Surah Al-Isra ayat ke-81. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Seusai sholat, kemudian mengitari dinding bagian dalam Ka'bah dan bertakbir di bagian pojok-pojok Ka'bah. Sementara orang-orang Quraisy berkerumun di dalam masjid, menunggu keputusan Rasulullah. Dengan memegangi pinggiran pintu Ka'bah, Nabi bersabda, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesombongan jahiliyah dan pengagungan terhadap nenek moyang, manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Wahai orang Quraisy, apa yang kalian bayangkan tentang apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka pun menjawab, "Yang baik-baik sebagai saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia." Nabi bersabda, "Aku sampaikan kepada kalian sebagaimana perkataan Yusuf kepada saudaranya. Pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Allah mengampuni kalian. Dia Maha Penyayang. Pergilah kalian. Sesungguhnya kalian telah bebas." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendaki Bukit Sofa hingga beliau dapat melihat Ka'bah. Beliau kemudian mengangkat tangannya dan berdoa. Selesai Rasulullah berdoa, kemudian muncul orang-orang Quraisy untuk menyatakan keimanan mereka dan memeluk Islam. Di antara mereka yang masuk Islam pada hari itu adalah Abu Quhafah atau ayah Abu Bakar dan Hindu binti Utbah atau istri Abu Sufyan. Ketika tiba saatnya menunaikan sholat zuhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal untuk mengumandangkan azan dari atap Ka'bah sebagai pernyataan bahwa Islam telah berkibar di Makkah. Pada hari kedua, Nabi berkhutbah di hadapan manusia. Setelah membaca tahmid, Nabi bersabda, "Sesungguhnya kota ini Allah telah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Ia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Tidak halal bagi orang sebelumku atau yang berperang di dalamnya ataupun orang sesudahku, demikian juga atas diriku, kecuali hanya sementara waktu. Tidak boleh diburu hewan-hewannya, tidak boleh dicabut durinya, tidak boleh menebang pepohonannya, dan tidak boleh diambil barang temuannya, kecuali bagi mereka yang hendak mengumumkannya." Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Al-Maghazi. Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Jika ada orang yang beralasan dengan perang yang dilakukan Nabi, maka jawablah, sesungguhnya Allah mengizinkan Rasulnya dan tidak mengizinkan kalian. Allah hanya mengizinkan untukku beberapa saat di siang hari. Hari ini keharaman Makkah telah kembali sebagaimana keharamannya sebelumnya. Maka hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir." Nabi diizinkan Allah untuk berperang di Makkah hanya pada hari penaklukan kota Makkah, dari sejak terbit matahari hingga asar. Nabi tinggal di Makkah selama 9 hari dengan selalu mengqashar sholat dan tidak berpuasa Ramadan di sisa hari bulan Ramadan. Demikianlah kemenangan yang sangat nyata bagi kaum muslimin. Telah sempurna pertolongan Allah. Demikian karunia besar yang Allah berikan. Suku-suku Arab berbondong-bondong masuk Islam. Sejak saat itulah Makkah menjadi negeri Islam, sehingga tidak ada lagi hijrah dari Makkah menuju Madinah.
maka ditaklukkan nyaris tanpa pertumpahan darah pada 20 Ramadan 8 Hijriah atau bertepatan 1 Januari 630 Masehi. Penaklukan kota Makkah atau Fatu Makkah dilakukan dengan jalan damai, tercatat sepanjang sejarah yang tak akan bisa ditandingi dengan penaklukan kota-kota lain di dunia sampai kapanpun. Demikianlah kisah kita kali ini, kisah yang teramat penting dalam perjalanan kehidupan dan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengajak manusia kepada agama Islam, menghentikan kerusakan dan menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi manusia dari agama Allah, Tuhan semesta alam. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kisah ini dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.